Hello everyone, welcome to this podcast. I'm a proud to introduce myself, Agassi Putra. I will be a host at this podcast. Enjoy. Halo, nama gue Agas. Gue sebagai host di podcast ini. Jadi gue punya bintang tamu yang baru datang dari Lombok. Dia perjalanan dari Malang ke Lombok. Nah, sungguh sapa dengan nama Aryo. Yuk. Ya opo, Malang Lombok. Malang, Lombok, bersepeda. Asik. Wih, satu kata asik. Nah, Asik. kalau arek anyaran di persepedaan iki ya. Bersepedaan. Mari kalau di Malang nang Lombok. Kau mikir apa aja nih? Mikir opo sebagai ya dikatakan pesepeda baru lah ya, non atlet Malang, Non-atlet. Lombok. Dalam pikiranku sekedar mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang. Pertama, Hmm. yang kedua pengen tahu apa ya, kemampuan bisa nggak sih, batas kemampuan nyampe nggak sih, kuat nggak sih, Batas kemampuan mental sebenarnya. mental fisik Mental semua fisik semua. ya. Ih, itu masih itu lagi jauh ya. Nah, kan sebagai ada kisah melihat pengalamanmu seperti itu dan ada di Malang saya kira mulai mancal pisan. Benar. Mulai perpancalan sih benar-benar berskena apa ya, berskena berindividualis juga. Mereka berkelompok sendiri-sendiri dan juga orang terpancal kayak orang bermaster, orang teracuni, orang racun. Nah, perlu kalau sini apa individual, ya wes lah, cara pengen ini Ya. sendiri berkumpul-kumpul ya gak mau pisan. Iya. Tapi mereka ya koncoan pisan sebenarnya. Jadi untuk komunitas awal ya basic arek-arek opo pun wong-wongku pasti wis tau mancang biyen. Sikit sama lagi. Pasti zaman kecil lah ngrasano duwe sepeda, njaluk sekono sepeda. Iku pasti duwe. Saiki mancale mungkin lebih spesifik lagi, terus ngerti jenis sepeda, ngerti part-part sepeda, terus ngerti rute harga termasuk ya. harga semua. Jadi lek mantak aku melo komunitas sendiri, sementara ini aku jodohnya better pancal, better racuni. Racuni awalnya biar dia mancal dhewe, terus ngerti Sesuai ajakan berarti ya. sesuai ajakan, ngerti jenis sepeda aku saiki. Akhirnya aku lebih spesifik coba kumpul dengan komunitas kalian ngorek ilmu, ngorek rute, Explore juga. Dengan kayak menurut sekarang di Malang komunitas itu banyak juga orang awam juga yang mulai blow up sepeda. ya. Harga jadi mahal kan, banyak minum juga kan, Ya. pembinaan, sepeda. Kalau yang kemarin pandemi, hancur pol, Hancur, rodaling kosong, full, tapi udah kosong semua, ide. ya. Terus sebagai kan di komunitas itu pasti sebagai salah satu orang yang apa ya, sebagai leader. Itu dia kan menanyakan lah, kau nang Lombok, apa sih? Dia kan bingung bisa dan sebagai kan butuh atlet, kan butuh, kayak nasi mental, kekuatan, terus kayak lu ya pasti apa ya orang bertanya-tanya, Ya. aku tau orang-orang kata di storymu pasti ada yang tanya juga kan, Ya. dan ya itu memang pasti di komunitas lu bisa buat apa? Ya, pertanyaan paling sering tetap muncul kenapa, sebab oleh opo. Ya itu memang pertama, gak semua orang bisa kesempatan merasakan itu. Mungkin yang udah berkeluarga pasti sulit dapat izin dari keluarganya atau dari istrinya. Pasti ya. Terus udah yang sudah bekerja sulit untuk izin dari kantornya. Nah,
mumpung saya ada semua kesempatan itu mencoba akhirnya coba semuanya. mencoba untuk Berarti? sekedar tahu, sekedar merasakan cerita. Berarti kan pesan sering sepedaan di area-area di komunitasmu dengan protokol new normal sing kayak saiki kan mencoba bersepeda tapi bareng-bareng kalau social distancing kan pasti ini dan orang-orang nilainya juga pun seperti itu Ya, sebelum mereka mereka main sama teman-temannya kayak mereka juga pasti beramai-ramai di jalanan bersepeda kalau pakai masker juga panas ngap ya. terus kan melihat itu seperti apa ada rasa takut ke apalagi orang tua yang lain ngapain sih dari nyakit ngapain sih sekarang juga lagi kayak gini pandemi itu berlangsung mulai puasa April Mei Juni terus Ya, membahas new normal dan pandemi untuk bersepeda. Benar, orang tua pasti mempertanyakan, jangan apa ya dari orang Jawa cuma boleh molo pendino mancal rame-rame ngono. Ya protokol dari pemerintah kan udah diberikan minimal maksimal itu 10 sepeda harus menggunakan masker. Tapi ya apa rame ini kayak gini pas musim ini musim pisan dari wayah pandemi di rumah aja kok ya wis sumpek kabeh akhirnya Maret April akhirnya wis los mulai memberontak wis lillahi ta'ala tapi kan keseharian biasanya kan bisa sepedaan Ya. sepedaan juga kan dalam satu minggu kira-kira berapa kali kamu sepedaan? aku sepeda kan kurang lebih dari seminggu mungkin 3 hari 4 hari 3 kali 4 kalian 3 kali 4 kali per hari per minggu per minggu Ya. berapa kilo? rata-rata diambil 20 sampai 30 kilo per harinya. Ya, dikit sih tapi ya Dikit. udah banyak juga kalau untuk orang awam Untuk orang awam mungkin ya itu harus dia kan aku sepeda mikon Ya. Macal Sinosari IKS nos-nosan bisa 10 kilo. 10 kilo nos-nosan aku langsung nang dau 4 jam Ya, capek aku sih kayak bayar apa nang Lombok, Mancal, persiapanmu seperti apa? Lu, persiapan mulai fisik, mental, kit atau apa? Pengen share lah. nah, iku mesti kabeh mikir kok iso kuat Malang Lombok karena sih dalam pikirane wong iki Malang Lombok iku dilaksanakan dalam satu kali ride yoga. Jadi total ride ku ini aku itu 540 kilo. Yo gak bisa nah aku langsung mancal dari awal sampai akhir 540 kilo langsung sehari. Yoga. Jadi perjalananku ini iku mlebune situ 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Nah, 4 hari 4 malam. Setiap satu hari iku aku njogo rata-rata iku 100 sampai 150 kilo. 150 kilo. 100 sampai 150 kilo. Hancur betisku. Hancur, lumayan hancur. Hancur itu 100 sampai 150 kilo Iya. per hari. Itu ride-nya mulai pagi sampai sore berarti. Pagi sampai sore karena solo ride jadi untuk keamanan Kemana? jalan di waktu terang. Sama putaran. Ya. Berarti bisa dibilang mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sampai jam 5 sore maksimal ya? Maksimal, harusnya maksimal gitu. Itu setiap pemberhentian jam 6 sampai jam 5 mereka udah mengakumulasi menghitung bahwa aku harus sampai sini Ya. untuk persiapan tidur di tempat yang kamu inginkan Ya. tadi. Perjalanan pertama, mulai hari pertama Ya. gimana rasanya? Hari pertama etapa pertama itu masih kuat, masih semangat sekali. Semangat ya? Masih semangat sekali. Jadi etapa pertama itu Malang Krangsang, Jawa Timur itu total dapat 111 kilo. Itu start dari jam setengah 7 dan finish di Krangsang jam 12 siang. Jadi kan 5 jam, karena harusnya sehari kan harusnya 9 sampai 8 jam. 9 sampai 8 jam. Ya,
cuma karena tempat istirahat yang ada di Keraksan, jadi nyampe Keraksan. Dan kenapa bisa 5 jam ya tadi karena masih semangat. Kalau masih semangat. Iya, masih Itu full. 5 jam. Full kamu 5 jam sepedaan. Sepeda aja nggak ada berhenti. Sepedaan istirahat. Istirahat. Sekali 2 kali untuk beli minum di Indomaret atau Alfamart. Sekali. Sekali untuk beli minum, nyetok minum. Stok minuman ya. Berarti bontot dari rumah ya? Bontot kalau ride ku mungkin dibilang kurang sehat kalau diambil sehatnya, karena bontotnya nggak bawa makanan berat dan nggak ada jeda untuk makan, lebih ke snack. Selama perjalanan snack aja santai. Untuk sepeda nggak ada kendala yang pertama. Malah sepeda alhamdulillah sampai finish nggak ada kendala, alhamdulillah. Sepedamu itu kit terbaik untuk mancal nang Lombok, anjir mantu mancal jauh apa ya saat ada sepeda aku apa ya wis aku niat ya sepeda ini pengen jadi cerita nang Lombok. Jadi ditanya terbaik enggak, untuk di pesepeda spare part sepeda itu termasuk medium. Termasuk medium ya? Medium, jadi kemarin itu lebih ke bermodal nekat, niat, yakin. Berarti itu cuma mencari kepuasan ya? Kepuasan Sendiri ya? Tadi banyak juga tadi yang orang-orang tuh beli ini loh sepeda jalan larang. Oke. Tapi banyak dari melakukan kopi. Wah, gimana menurutmu? Modal awalnya, sepeda aku murah, tapi aku iso lah ride sampai Anto. Enggak sehari harus 50-70 kilo. Sepeda larang ratusan ya loh. Jadi ada tempat kopi, motor cepet cuy. Selesai. Sepeda 100 juta, ngopi, aduh. Bebas, itu pilihan. Iya. Oh bagus. Sepeda larang ya ngopi ya. Ya nggak apa-apa. Itu mah alasan awal kan nggak semua ada kesempatan orang bisa jalan jauh secara waktu, secara fisik mungkin. Secara fisik. Tapi kan ya sepeda, untuk sepeda mencari kesehatan, mencari gengsi kan penting. Gengsi. Apa pilihan bisa gengsi gitu. Pilihan sih. Pilihan juga tetap. Ya pilihan. Sing kaya ya, terus selamat. Jadi selama dia mampu dan tidak merugikan orang lain ya nggak apa-apa. Kepuasannya dia di kono. Nah sedangkan aku mungkin harus secara finansial nggak mampu ya, kepuasanku, ruteku, waktuku tak maksimalkan. Aku bisa jalan ado. Ini kan bisa nyanyi ambisi kalau melakukan tukang larang. Dalam hati lah ngono kan tapi dalam hati ono sombong kayak ngono ono sombong seperti itu. Soalnya mereka masih juga kayak aku yang ini. Iya. Jadi ibarat orang Jawa ngomong sawang sinawang. Iya, sawang sinawang. Kan supaya kamu larang ride waktumu titik, aku sepedaku gak pakai larang tapi waktuku akeh. Iya. Dan di Malang dia agak menyebutkan juga rasan-rasan juga sangat elah ya lah, normal semua rasan-rasan. Perjalanan hari kedua rasan Banyuwangi ya. Berapa jam? Total berangkat itu jam 8:30, finish juga 8:30, jam 9:30, berarti 13 jam, 13-14 jam ya. Aku bayang sih ya kosong dari macam kayak dulu. 13-14 jam itu berangkat dengan perut full pasti. Full karena sarapan pasti. Berangkat dengan hari kedua rasa semangat atau rasa loyo. Mulai menurun, berkurang. Tapi selama itu kan tidurnya tetap nyenyak apa ya seperti biasa jam 3 jam 2 pas 1 sange ya jam 7 jam 8. Justru ini ku ngerasa tidurnya karena capek. Jadi bener-bener sing jadi mau tidur normal jam 9 tidur bangun subuh lah itu merasakan saat terakhir. Karena memang butuh energi untuk keesokan hari. Betul ya, pasti. Bisa harus mempersiapkan karena setiap hari hampir 100 kilo, jadi harus tidak cukup, makan cukup. Makan cukup berangkat pagi hari. Berangkat pagi hari,
snack di jalan, jalan, finish makan. itu dari jam 9 ke jam 9 malam. Ya, Selama perjalanan orang nggak sih cerita sing menyenangkan, menyenangkan. Wah aku mancal kayak gini di apa ya, pantai Pantura. Apa ya? jalur pantai. Jalur pantai itu distrik Python. Python, lewat Python, kemana tersendiri lah pasti orang kan. Ono ya. Lewat Python, jalan menanjak, batu apa nih batu? Ya, aduh. Batu kontrol lah, kecil lah kan. Pantai Malang Selatan, aduh, situ Bondo dong. Python ya. Itu selalu jalan Python, tanjakan, panas. Pasti aku lapisin lah, aku pengen mulia bisa. Iya. Aku lah salah saya gitu. Ya, ada pasti. Jadi rute pinggir pantai itu untuk view sangat menyenangkan. Rute pinggir pantai, view Menyenangkan, menyenangkan. gembira lah. Gembira. Mancal sebelah pantai. Jam berapa ya kira-kira? Waktu Python 12, 1. kurang lebih tengah siang. Nah, Itu panasnya itu kan tang. panas tang, tapi udah ketolong oleh view. Kalau review. Luas merasakan manca sebelah pantai. Selain panas juga, akhirnya karena sebelah pantai view menyenangkan, musuh satu angin. Angin. Nah, Tahu ya. Gila, jadi untuk pesepeda itu pasti ngerti musuh angin itu rasanya kayak gimana itu. Aduh, Kalau terombang ambing, angin dari depan, berat. Apa? Nah, tapi kan saya juga banyak kesimeran, ada terbang mobil lain, keselamatan, dan lain. Gak turun mentalmu. Keselamatan lagi-lagi ketolong pandemi. Jadi pandemi merasakan benar-benar jalan itu gak seramai biasanya mungkin. Jadi Sepi ya. sepi, gak terlalu ramai. Dan untungnya jalan pagi itu gak ketemu bus malam. Jadi ketemunya ya truk, mobil-mobil pribadi. Jadi gak ada bus malam. Ngerti lah biasanya bus malam kayak gimana. Hari kedua itu hari apa? Hari Jumat. Berangkat hari Kamis, hari kedua hari Jumat. Ya. Jumat. Ya. Nah, ini katanya banyak. Aku lihat storymu ya, kan ada yang ngasih uang tuh. Ya. 20 itu Ya. apa yang terjadi tuh? Ya itu ya mungkin yang dibilang ya ini yang dicari tadi saat main cerita seperti ini nggak bakal ada ini, misalnya hanya main ke tempat ngopi itu nggak bakal nemu. Jadi waktu itu istirahat karena hari Jumat, ambil Jumatan di daerah Besuki Jawa Timur, mampir depan masjid, udah selesai Jumatan, itu lagi di depan masjid neduh di bawah pohon untuk pakai sunblock karena persiapan untuk jalan siang hari untuk sunblock. Yo, Tambah hitam ya. selain nggak tambah hitam, kudu kemelinti, ya cek kanker kulit bro, harus seperti bangkas bro, masa tua nanti bro. Tadi ya wes, tiba-tiba bapak samper, akhirnya ompo basa-basi lu mas mancal. Siapa sendirian ini? Iya, dari mana? Dari Malang lu? Jauh. Malang Besuki kan harus lumayan. Jauh mau mana? Mau ke Lombok. Lu ke Lombok? Iya, sendirian. Iya, sendirian. Kaget kan? Ono arek mancal dewean. Malang Lombok sendirian. Lu bukan temen nih, Mas. Ya tadi, gak semua orang punya kesempatan. Gak semua orang punya kesempatan, tapi semua orang bisa punya uang ya. Iya, pasti. Akhirnya, oh iya pak sendirian, bla tiba-tiba, oh iya mas mau gak selamat sampai tujuan. Pokoknya hati-hati jalan ini. Oh iya pak, motor suun, monggo mas, langsung pergi. Pergi. Ya wis aku lanjut pakai sunblock. Tiba-tiba kembali lagi, mas uang jajan buat di jalan. Pak, apa wis di jalan aja masih ya di jalan. Oke pak, motor suun, lumayan 50.000. Banyak orang kayak ngasih. Alhamdulillah, akhirnya merembet, dari situ merembet. Udah sempat 50.000, saya pakai sunblock, mau jalan lagi, panggil lagi orang masjid. Mas, minum dulu, istirahat dulu, minum ini, bawa minum ini. Merembet, dimana ada kebaikan, alhamdulillah merembet kebaikan. Berkah Jumat ya. Berkah Jumat barokah. Jumat barokah. Untungnya dari jam 1 berarti kamu udah mulai berangkat lagi jalan. Ya, Nggak makan siang?
Enggak tadi mungkin dibilang sehat nggak sehat, tapi menurut kemampuanku dan kebiasaanku itu yang paling pas. Jadi di jalan snack. Karena mungkin kalau orang Jawa itu takutnya masudukan kalau makan. Jadi snack. Jadi nggak mampir penting tetap kemarin cuma jajan beli minum. Perjalanan tadi sampai jam 9 nih. Jam 9 malam. Kira-kira jam 4 jam 6 di mana posisi udah? Nah, jadi kan karena tujuan akhir di etapa kedua itu Banyuwangi, rencana awal menyempatkan itu nyore di wisata Baluran. Wisata Baluran. Jadi membayangkan foto tanduk kerbau, melihat savana, rencana. Rencana kan? Akhirnya tidak jadi apa ya, karena tadi itu mulai rencana tidak sesuai itu mulainya itu dari tadi pinggir pantai merasakan pinggir pantai, kecepatan ride menurun karena santai dan karena angin. Nah, melihat momen itu lebih sering foto-foto lah, narsis, dokumentasi, setiap lihat pantai dikit berhenti foto. Nah, yang tadi diperkirakan itu waktu terbuang untuk menuju ke sana. Berarti seharusnya sampai di Baluran jam Harus. sepinginmu tadi ya? Kalau melihat normal speednya yang udah diatur itu harusnya itu bisa nyuri jam, ya masuk jam setengah lima. Jadi di Baluran setengah 5, nyuri sebentar, habis maghrib lanjut. Nyuri di Baluran, lihat tengkorak kerbau sambil sunset ya? Sambil sunset. Rencana yang menyenangkan, rencana yang udah diatur, wah asik menyenangkan. Akhirnya lanjut jalan dan habis maghrib. sebelum maghrib pun mampir lihat maps, ternyata Baluran masih jauh, masih hampir kurang 30 kilo. Masih kurang 30 kilo, jadi dari situ udah putus asa, wah nggak bisa. Nyore skip, nyore pasti gagal. Nah, terus nyore pasti gagal, tinggal opsi terakhir lanjut jalan atau enggak, udah sore. Normalnya kan seperti awal etapa itu ride pasti pagi sampai sore. Ya cuma karena finishnya di Banyuwangi nggak mungkin berhenti, akhirnya lanjut jalan sampai kayak ini kan berarti kalian jalan sampai jam 9 malam ya. Sangat gelap ya. Ya. Dulu ya berarti loncat juga. Ya. Yang aneh-aneh. Ya. Ada kejadian horor apa serem lah yang kamu lihat waktu kamu melewati daerah yang mana itu? Jam 6 sampai 9. Baluran. Baluran jam sampai jam 9. Ya. Gimana rasanya naik sepeda? Seperti kamu bilang tadi, kamu bilang, oh karena pandemi jadi sepi. Karena Ya. sepi, jam 6 sampai jam 9 pasti sepi. Ya. Oh, Baluran, maghrib merasakan udah gelap. Ya, yang dirasakan adalah lebih dekat dengan Allah. Aspal. Lebih dekat dengan Allah dan aspal. Jadi itu karena awal mula tadi karena spare waktu tidak sesuai jadwal dan harus terpaksa dilanjutkan karena untuk dapat finish di Banyuwangi. Akhirnya merasakan masuk Baluran itu pas keadaan sudah gelap. Padahal di situ Bondo itu sudah diingatkan sama orang, waduh mas kalau masnya mancal jam segini nggak nutut sampai Baluran, ya mending mas istirahat aja di Asli, bagus lah daerah sekitar Baluran. Sebelum Baluran istirahat situ, besok pagi lanjut karena serem. Tapi ya tadi harus dipaksakan lanjut karena finishnya Banyuwangi, keadaan finishnya harus Banyuwangi. Karena besok pasti lanjut lagi kan. Nah itu jatuhnya imbasnya ya merasakan hal-hal yang mungkin orang awam pun itu tahu lah daerah Baluran itu kayak gimana.
Jadi benar-benar waktu itu ada kendalanya kayak yang pengen dokumentasi tiba-tiba tidak merekam, udah mau merekam tapi tiba-tiba error, ujung-ujungnya nggak ada footage. Itu Gelap. sebenarnya merekam error. Emang HP-nya atau emang keadaan di sana dia membuat HP itu nggak bisa? Karena waktu itu perjalanan sendiri dan jauh, masih menganggap positif itu HP-nya. Oke. HP karena tetap tadi mental, jadi ya, tetap ini enggak paling HP-nya aja error. Kalau Iya. jalanannya Iya, malah nggak semangat yang ya, jelas. jadi lanjut, jadi tetap lanjut perjalanan. Tips and triknya waktu itu adalah karena jalanan gelap, jadi baluran itu panjang dan gelap, itu hanya tentunya udah persiapan lampu kan, persiapan lampu, terus ketolong lampu kendaraan yang lewat. Cuma karena nggak terlalu ramai juga jadi jarang, jadi tips and triknya ya lampu dihadapin ke bawah, biar garis putih pinggir, garis putih pinggir. View sampai mana berarti? Sampai tengah baluran. Tidak ada sama sekali, itu hampir kayak ya Allah, ingin lanjut apa enggak, bener lagi akhirnya yuk positif thinking aja, lanjut sampai akhirnya di tengah hutan ketemu warung Satu-satunya di Baluran. warung satu-satunya di dan Baluran waktu itu. Nah, Kalau pengunjung lain kawan malah. waktu itu kebetulan bareng sama ini supir yang lagi istirahat, karena bukan istirahat, mau truknya mogok. Jadi dia di situ udah sehari, mulai kemarin dia udah di situ karena untuk dia servis mesinnya harus dibawa ke Banyuwangi, jadi dia nunggu di situ. Jadi waktu itu nyampe di warung itu pikiran cuma wah udah merasakan itu hampir 1,5 jam sampai 2 jam keadaan gelap, cuma melihat garis putih itu hopeless. Mulai wah, akhirnya rencana awal memutuskan udah mampir di warung ini, makan, istirahat, tidur di sini, besok pagi lanjut jalan. Besok pagi Lanjut jalan. Niatnya jiwas bisa kuat, mental hancur, fisik kendor. Cuma waktu itu tiba-tiba ibu warung itu nyeletuk, Mas ini udah di tengah Baluran, ini udah puncaknya Baluran, habis ini jalannya tuh tinggal turun aja sampai Banyuwangi. Ya, akhirnya muncul semangat lagi, tinggal turun, nggak apa-apa walaupun lewat hutan lagi, tapi tinggal turun. Speed masih bisa lebih cepat lah daripada nanjak yang pelan-pelan, kiri kanan gelap, suara alam, hewan dan lain-lain. Gitu, jadi akhirnya semangat lagi. Ternyata ya tidak dekat. Tidak jauh ternyata. Turunnya masih jauh. Tersebut turun sendirian tetap ya. Tetap sendirian, sendirian. Cuma waktu masih di pertengahan itu juga teman yang harusnya udah nunggu di Banyuwangi udah mulai ya nanya kabar, udah nyampe mana, karena menurut dia harusnya ini udah nyampe dari tadi, kok belum ada kabar. Akhirnya telepon udah di mana baru keluar Baluran. Kebetulan yang di Banyuwangi ini itu istirahatnya itu di tempat atlet. Wisma atlet ya. Bukan wisma atlet, cuma temen yang bakal nyambut di Baluran ada atlet. Jadi atlet. Dari Fikriansa, terima kasih telah menjamu dan memberikan tempat di situ. Di sini tiba-tiba udah panik, hubungi mana mas, dari mana bla bla bla, wis tak jemput aja. Tak kira itu dijemput itu karena dia panik, mungkin di Baluran itu Karena gelap sendirian. Ya, ternyata dari Dois bilang, mas yang atlet aja itu harusnya ride itu nggak selama mas ini, dalam sehari itu harusnya sore tadi udah finish, harus istirahat. Masih tetap ride aja. Jadi akhirnya udah dijemput, ketemunya hampir sebelum waktu dodol, ketemu papasan. Dari situ akhirnya dibantu dorong
awalnya menolak karena kan lagi pakai Strava. Nah, sebagai jenis Strava apa ya sudah bisa aja dimatiin kan? Iya. Tapi kenapa menolak? Iya itu tadi, karena awalnya melihatnya tolak ukur kan, mampu atau enggak. Tapi ya fisik mengatakan lain, emang udah habis, mental juga udah habis. Akhirnya ya mau nggak mau didorong. Akhirnya didorong, merasakan didorong itu sampai finish Banyuwangi. Mulai dari Watu Dodol. Iya, sampai penginapan tadi. Sampai penginapan karena yang ngomong juga si atlet, yang ngomong atlet kan, mas nggak bisa istirahat, mas kepanjangan jalannya, harus istirahat. Jadi daerah Watu Dodol ke Banyuwangi kamu Strava memastikan. Strava tetap dinyalakan. Kalau dinyalakan Ya. sebentar dikit Sampai dorong dikit. Nah akhirnya itu diputuskan sampai Banyuwangi Strava itu di stop, di finish. Karena rencana awal kan itu pengen bikin Strava itu dari Malang sampai Lombok tetap nge-record, biar tahu total jalannya, biar tahu rutenya, tahu jarak tempuh. Akhirnya memutuskan karena nggak fair, ada cheating di situ, akhirnya di Banyuwangi. Padahal ada yang lihat. Gak ada yang lihat kepada kamu cheating. Ya harusnya Kesadaran ya? kesadaran sih ya, untuk pengguna Strava. Jadi jangan sepeda di loading tapi di record. Aduh, janganlah. Kasihan. Ya, amal aplikasi ya, janganlah. Sama. Itu sebuah gengsi antara Ya, sepeda. itu tadi yang gengsi. Tolak ukur gengsi. Jadi ya daripada kelihatan capek bla bla bla, naik mobil itu tetap di record, upload ini. Jadi itu karena saya merasa cheating, nggak fair, akhirnya di sini. Sampai di penginapan itu jam berapa? Sampai di penginapan ya itu tadi akhirnya finishnya jam 10:30 11. ya. Itu nggak ada selama perjalanan 2 hari, rantai atau Masih aman. Aman semua ya? Masih alhamdulillah masih aman. Lu bawa badan kan? Itu udah disiapin dari awal sebelum berangkat itu udah persiapan toolkit, udah persiapan ban serep, pompa, sudah semua udah dibawa ya. Terus besok pagi bangun ngerasa segar. Sekarang Jam 7 jam 8 sampai jam berangkat. Berangkat Jam berapa sih kan? nyebrang akhirnya waktu itu start dari penginapan jam 5 5 pagi. jam 5 pagi, jam 6 udah nyebrang, setengah 7-an lah, setengah 3 nyebrang, 1 jam nyebrang, karena nyampe Bali udah WIT. Ini ya? Wita berarti jam lebih cepat. jam lebih cepat, akhirnya di sana finishnya berarti masuk setengah 9. Setengah 9. Ya. Perjalanan dari Gilimanuk. Banyuwangi ke Gilimanuk, Ya. Gilimanuk ke Kuta ya, kan Kuta ya. Kuta ya, Daerah jadi Kuta. finish Kuta etapa 3. Nah, itu dari perjalanan Gilimanuk ke Kuta kendala atau apa? Wah, itu kan nih sehari ini kelar makan sampai Bali. Ya. Mampu. Ya. Ada dana selasa yang kita ada. Terus hari ini gaspol. Nah itu semangat baru muncul lagi karena merasakan sepeda di Bali. Jadi sepedaan U5 Pulau Baru, merasakan sampai keluar pulau, semangat baru. Langsung di Bali pasar semangat baru. Saya sempat kira sepeda mana ya? Oh ini Ya, yang ya. anak Malang juga sepedaan, Ya. tapi dia loading dari Ya. kereta sampai lagi Ya. dari Gilimanuk ke Balinya, Ya, mereka sepedaan. Ya. Sehari semua ya. ya itu lagi cerita yang didapat. Jadi ketemu rombongan akhirnya, mas dari mana? Kita cerita ternyata sama-sama dari Malang. Sama dari Malang. Terus tanya, lu kok gak ketemu di jalan? Iya emang startnya dari Banyuwangi, jadi emang tujuannya Bali aja. Itu ada 3 sepeda lipat, lupa ya namanya siapa waktu itu. Akhirnya memutuskan jalan bareng. Kita bareng aja mas, mulai lumayan udah merasakan ngomong sama orang sekarang. Eksperiensi beda lagi. Sepedanya beda lagi. Jalanan. Tapi barengnya pun juga itu cuma sampai Tabanan. Nah, makanya itu kan dari sebelumnya kamu sendirian sepedaan terus
Kalau sampai di Mangut akhirnya ada temannya Ya. kayak ngerasa wah kecepatan mereka ini kurang Ya. dari kecepatan itu sendiri. Iya. Dia mau bilang tinggal aja pak, Ya. dia Ya. bisa berpisah. Jadi bisa ya, karena juga jenis sepedanya berbeda kan. Jadi apa ya, kalau dalam sepeda itu ya beda emang speednya. Mereka emang desain untuk jalan santai. Sepeda yang sebenarnya jalan santai, sedangkan ya sepeda yang gunakan itu ya speed bisa aja. Dan sampai Bali jam berapa nih? Akhirnya finish di Bali etapa 3 itu jam 9. Jam 9 Dan malam ya. Di malam langsung mabuk ya. Waduh, pengennya celebrate udah nyampe Bali, tapi tetap masih mikir besok ada satu lagi, besok manca lagi, jadi Istirahat langsung di ya, kamar. jadi yang didapat keren kemarin benar-benar menekan ego. Mereka itu. Mereka ego, kamu istirahat lagi paginya. Berarti kita langsung berangkat ke Lombok apa langsung yang beneran? Enggak, jadi pagi itu staycation dulu di Bali. Jadi jalan santai itu pun nggak diawali pagi, mulai ngikutin check out hotel jam 11, jam 12 baru mulai. Akhirnya ada temen di Bali ngajak dulu ke ya jalan-jalan yang ngopi ya. nongki cantik kan, Cantik, ya. cantik di Bali. ya di Bali, dijamu dulu beberapa teman sampai sore maghrib. Sore maghrib. Ya. Sore maghrib sudah teman-teman. Terus nggak ada istilah jurus yang apa itu? Ya, 6 berarti itu langsung ke tempat hiburan. Padang Bayi. Ke Padang Bayi. Iya. Dari Padang Bayi. Padang Sudah Bayi. lagi Padang Bayi. Nah, udah langsung masuk Padang Bayi, ya udah arah ke Nyebrang. Arah nyebrang. Ya. Jadi nyebrang jam Masuk kapal itu jam 7:30 kalau nggak salah. 7:30. Ya, Nyebrang kalau dari Banyuwangi ke Gilimanuk itu kan perorangan 15.000 ya kalau ya. Perorangan itu 9.000. 9.000. Nah, Itu sepeda gitu nggak sih? sepeda ternyata sekarang ada tiketnya sendiri. Berapa tuh tadi? Kemarin sepeda pancal yang dari Ketapang Gilimanuk kenanya 14.000. 14.000 sama 9.000 berarti. Enggak, orang udah dihitung sama kayak motor ya. 14.000 Nah, orang jadi tiketnya dia itu di antara harga tiket perorangan sama tiket motor. Nah, tengahnya itu ada tiket untuk sepeda. 14.000. Sepeda kayu. Dari apa tadi Padang Bayi Padang Bayi, Nyebrang ke Lembar. Lembang Ya. berapa tuh? Lembar itu kan harusnya normal kalau dapat kapal seperti itu kurang lebih 4 jam. Ya. Tapi mungkin kemarin apes itu dapat kapal lama, kapal yang bukan terlalu baru, jatuhnya dapatnya 6 jaman. 6 jam Lumayan tuh jam 8 berapa harganya dari apa tadi ke Lembang tadi? Lebar karena jarak jauh kemarin sepeda pancal itu sebenarnya 75.000. 75.000 Ya, sepeda pancal. sepeda pancal. Oke. Udah orangnya. Oke. Kalau per orang aja. Orang Iya, aja, ya kalau nggak salah sih 50-an. 55.000 dari input 6 jam Jam dengan kapal dari jam 9 8 jam 8. 8 nyebrang sampai kerja Dan 10, 11, 12, 1, 2. jam 2 pagi. Jam 2 pagi udah ya, keluar Lembar ya. Langsung dari kemana itu Lembang? Dari Lembang. Kalau rencana berangkat dari Malang itu harusnya staycation di Bali itu sampai tengah malam. Untuk nyebrang tengah malam biar bisa tidur dan nyampe pagi di Lombok pas 17 Agustus upacara. Ya. Cuma karena di Bali nggak jadi sampai malam, tengah malam, akhirnya memutuskan jam 7 nyebrang, nyampe nya malam ya nggak jadi dapat momen finish masuk upacara. Berarti kamu jam 12 itu langsung Nyampe langsung ke tujuan penginapan atau terlalu dulu ke ini yang perlu dibahas dari awal tadi. Jadi sebenarnya itu aku asli Lombok yang udah lama di Malang. Dan kebetulan banyak keluarga di Lombok.
dan ada rumah di Lombok. Jadi tujuan awal bisa dikatakan ini pulang kampung, ride pulang kampung. Jadi finish di Lombok penginapan langsung pulang ke rumah. Terus apa dari Manuk ke Lombok jalan ya? Enggak, jadi karena kemarin udah terlanjur di finish kan di Banyuwangi, akhirnya serapan dibikinnya per pulau. Jadi di Jawa itu Malang, Banyuwangi finish, di Bali-nya itu Gilimanuk, Kute finish, etapa selanjutnya Kute, Padang Bayi finish. Story, perjalanan. Habis story, kita sudah mulai dari Singosari, perpisahan untuk nganterin terus gue pos kan. Wah ya, terima kasih Agasi Putra yang mengawal waktu itu sampai Singosari di pos sendiri. Ya. Lalu banyak yang tanya mas tetap main beneran. Iya mas beneran. Begitu mas. Mas saya minta fotonya dong, mau saya pos di akun apa, orang juga banyak yang minta fotonya. Itu dampaknya ke sosmedmu apa ya, ada langsung segitu lah kalau berjalan banyak yang nge-story apa terus cerita ke kamu kamu banyak gitu kan ya itu lagi ya cerita yang dapat kalau manjalnya ke tempat kopi. Jadi tiba-tiba karena udah diawali dengan Mas Agasi posting, karena orang mengira wah ini ride sendirian Malang Lombok, jadi mungkin sisi kemanusiaannya itu timbul kan. Timbul secara langsung itu support. Jadi entah mau support balas di DM, doakan selamat sampai tujuan, atau mungkin tadi minta foto untuk di repost, di support di sosmed. Jadi merasakan yang benar-benar yang biasanya story Instagram cuma dilihat 200 orang, 250, waktu ride hari pertama 4 hari itu rata-rata dilihat 450 orang. Entah itu siapa aja. Lipatnya dari yang lihat viewers di waktu normal. Tiba-tiba muncul, ada yang nggak kenal tiba-tiba nyemangatin itu maksudnya jiwa kemanusiaannya orang nggak kenal tapi dia bilang, mas mantap mas, semoga sampai tujuan, tiba-tiba mendoakan. Wah itu luar biasa sekali. Pesepeda, terima kasih supportnya. Di balik itu kan followers nambah juga nih. Alhamdulillah ada followers nambah. Kurang lebih kemarin itu 50-an. 50 ya, lumayan lah untuk 4 hari. Karena gue juga siapa? Iya, saya siapa? Dari 50, ada 50 selama 4 hari. Kayaknya dari punya Instagram dari tahun 2011 mungkin followers cuma 800. Itu mah 700, tiba-tiba naik 700 itu aja berapa tahun, ini 50 dalam waktu 4 hari itu udah lumayan, menurut saya lumayan. 50 itu 50 orang juga. Selama story dan lain tadi, orang kepikiran ada nggak sih orang yang mansalnya mansalnya jauh juga nih, kayak mansalnya kamu jauh, terus banyak yang support, banyak yang repost, banyak yang follow. Ada nggak orang yang mas, aku mau transfer sekarang berjalan jajan, kira-kira ada nggak sih? Sempat ada. Jadi waktu awal mulai kayak kisah tadi, karena kan story itu tetap posting kan. Di waktu tadi ada kisah di Besuki itu dapat uang 50.000 tiba-tiba saya story di jalan itu tiba-tiba ada beberapa teman yang nanya nomor rekening. Ada nomor rekening nggak transfer di jalan? Cuma waktu itu ya karena kan ini ride-nya itu lebih ke personal kan, pribadi kan. Jadi menurut saya waktu itu sih sanggupku cukup ride. Jadi suun kan jadi tapi suun mungkin next time bikin lagi ride jauh. Jadi sambil lebih prepare di bawah misi, ada misi di situ.
ada misi ya, mungkin misi kemanusiaan atau misi apa, ya itu lebih ada manfaatnya. Sampai selesai istirahat beberapa hari, ada cerita lagi kan. Mungkin bakalan kapok gitu selama 4 hari ternyata kamu udah lagi. Ya. Jadi gimana ceritanya sampai bisa gitu? Ya mungkin dari story itu tuh sebenarnya cara membuat selesai mancal bagaimana ternyata setelah saya malah itu omongan Ya. itu bukan saudara. Bukan saudara. Jadi lagi-lagi di power of sosmed. Nah, Tiba-tiba itu bikin postingan, udah melakukan perjalanan Malang Lombok. Nah, jadi cara Kak Langsung tuh pengen tanya ini untuk para pesepeda di Lombok ini ada nggak rute-rute sekitaran Lombok ini, ayo ride bareng lah, muter-muter Lombok. Ternyata waktu itu ada beberapa teman dapat info, ya, terus nyoba ride di Lombok. Tiba-tiba mereka juga punya rencana ternyata ingin ride ke Sumbawa. Ride ke Sumbawa. berapa jam Sumbawa? Lombok Sumbawa berapa jam? Waktu itu tiba-tiba ada Sumbawa itu dan diizinin ikut. Ikut waktu itu sama setelahnya pagi berangkat, akhirnya ini di Sumbawanya itu jam, karena di Sumbawanya finishnya gunung ya, kayak para layang lah kalau Malang, hampir kayak para layang gitu, ada mendakinya, finishnya jam 9 malam. Ya, dari jam di pagi sampai 9 malam. Tuh akhirnya kamu ride bareng-bareng ya, ada orang ngerasain dengan orang yang baru kenal, se-welcome itu ya. Punya caranya mereka sendiri lah. Dan sendiri ya. Dari sini selama 4 hari, terus punya ada temen baru, orang ini jalan bareng dalam seharian. Pasti ada kebiasaan mereka yang, ayo mas makan kek atau apa. Ya. Ada kan mas ya? Itu gimana? Pak tadi kita tanya, aku mulai tanya, kamu makan bersama 4 orang ini tadi. 2 orang. 2 orang ya? Jadi total 3 orang. Berarti total 3 orang, salah berarti. 3 orang ini makan. Mereka punya biasa ciri-ciri itu gue bilang tadi. Ya. Ada perjalanan 1 hari pasti pagi, siang, malam nih. Ya. Dengan keadaanmu yang biasa cuma makan sekali waktu finish dan cuma memilih itu gimana? Ya. Experience semua atau udah gue ikut aja dah, gue ikut makan atau gue nggak makan karena gue juga tahu batas takar di mana gue harus makan apa enggak bagaimana. Nah, itu kenapa tadi ada statement mengatakan ride itu sehat atau enggak, dengan yang makannya cuma pas start dan finish, kalau jalan cuma snack. Nah, waktu itu kebetulan yang ride Lombok Sumbawa itu barengan dokter spesialis jantung. Dokter spesialis jantung. Secara teori kesehatan tidak diragukan lagi. Ya. Nah, ride bareng Pak dokter spesialis jantung ini ride-nya santai, speednya nggak terlalu speed, dan makannya normal 3 kali sehari. Pagi ride sarapan mampir, siang istirahat makan siang, sebelum finish makan malam. Finish makan malam. 3 kali ya. Nah, itu yang dirasakan kenapa bisa nggak sudutan, karena itu tadi ride-nya santai. Oh iya. Jangan kemarin waktu ride itu speed lebih ke waktu, ngejar waktu sih. Ngejar waktu karena harus finish di mana. Itu sih. Makan 3 kali selama 1 hari. Oke, itu berarti makannya ke tempat makan apa bawa samu atau gimana? Ke tempat makan. Jadi setiap ada warung, mereka juga yang tahu rute, mereka yang tahu jadi mau nggak mau ngikut kan. Ya ini mungkin nilai plusnya di ride bareng itu gitu tadi, bisa rame-rame, terus bisa ada temennya. Tapi minusnya ya ini, kita harus ngikutin ritme orang lain juga, cara nggak langsung. Kalau kemarin solo ride kan ya ritmenya kalau capek istirahat sendiri, mau lanjut lagi ikut. Kalau ini ya enggak, misalnya ada yang capek istirahatnya bareng ya. Mau ada yang makan istirahatnya bareng semua, baru lanjut lagi.
nggak ada waktu bertiga ini nggak ada apa ya, kisah yang nggak menyenangkan apa gimana apa ya lancar-lancar aja perjalanan sampai ke Sumbawa tadi. Kisah alhamdulillah aman sih, lancar Lancar, jadi ya? belum benar ya tadi mungkin karena temannya juga wah bisa dibilang orang pro lah ya, dia juga bersepeda udah lama, dia pernah juga touring Jogja Lombok, jadi udah pro. Terus jadi selain dokter spesialis jantung itu juga ada pesepeda touring, dia pernah touring Indonesia selama 1 tahun. Sepeda 1 tahun keliling Indonesia. Jadi sebagai iya saya yang newbie, dia melihat mereka ya. Berarti emang orang yang berkeinginan untuk bersepeda untuk ngopi Ya, awalnya lalu memiliki keinginan lain untuk pergi lebih jauh dari apa ya, ilmu juga dari kepuasan apa keterbatasan diri dia sendiri, akhirnya juga bertemukan juga sama orang-orang juga yang memulai memiliki kemampuan seperti itu juga kan. iya, ya, yang dulu juga awalnya kayak gitu. Awalnya juga kayak kamu juga pasti ya mereka. Oke, terus Bang itu ngecamp saat ini back to camp nih tanya ya. Ya, waktu itu karena ke gunung jadi back camping. Back camping selama sehari. Ya, semalam. Semalam sesuai lagi ke Lombok. Besok paginya pulang ke Lombok. Pulang ke Lombok. Ya, oke, balik ke Lombok. Nah, di Lombok pasti kan di sana banyak orang yang nyambut juga ya, karena kata dari keluarga di sana. Ya, Ada nggak? Kok jauh-jauh sih? nunggu. Nah, kan enggak lah, itu kan semua. Karena keputusan tadi lanjutkan aja, udah sampai di Lombok, orang-orang udah nyambut semua. Tanggapan keluarganya juga pasti mereka was-was dan khawatir dan senang juga pasti ada kan ya. Ya. Tapi kira-kira kamu untuk baik lagi, lancar lagi keluar kota Lombok, kapok ke mana nih? Ya, dibilang kapok enggak, Nah, apa-apa aja ada keinginan lagi untuk pergi lain. nagih iya, Iya. nagih iya. Kalau yang Kristina ke apa ya, karena mungkin kamu merasa ini lagi karena kamu juga belum memiliki kesibukan yang pasti, jadi Ya. pengen lagi pengen lagi pengen lebih eksplor lagi rute, terus merasakan banyak temen di situ. pengen sendiri lagi apa pengen bareng? Pengen diri lagi atau bareng seadanya kesempatannya. Kalau emang harus diri lagi nggak apa-apa. Kalau emang ada temen yang sama-sama waktu luangnya banyak berdua, ayo. Aduh, Ya, seadanya kesempatan lagi. Ya. Itu jadi ini semua berdasarkan dari niat, Ya, pengen ngetes juga kemampuan, apalagi tekad, yakin, yakin, mental nggak goyah, mental nggak goyah, ya. Sudah terbukti bukti, selama 4 hari jalan malam 4 hari juga. ya. Oke, saya langsung ngomongnya udah ngeluarin waktu untuk ngomong sama Andre.